Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategik mengenai perusahaan yang bernama PT Ekopark Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang industri kemasan ramah lingkungan atau eco-friendly packaging. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan, visi misi, struktur organisasi, ada juga analisis SWOT, analisis kompetitor, hingga penerapan CSR dan ISO dalam perusahaan. Melalui pembahasan ini kita dapat memahami bagaimana strategi yang dapat diterapkan di perusahaan agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri kemasan ramah lingkungan yang semakin meningkat. PT Ekopark Nusantara ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan ramah lingkungan. Perusahaan ini hadir sebagai solusi atas permasalahan limbah plastik yang semakin meningkat di Indonesia maupun di dunia. Produk utama yang dihasilkan antara lain gelas kertas atau paper cup, ada juga kantong kertas biodegradable, kemasan berbahan daur ulang, hingga produk inovatif seperti kemasan yang dapat terurai bahkan ditanam setelah digunakan. Keberadaan perusahaan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai. PT Ekopark Nusantara tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga mengusung konsep sustainable business, yaitu bisnis yang tetap berkembang tanpa merusak lingkungan. Nah, hal ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan karena saat ini konsumen tidak hanya melihat kualitas produk, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang digunakan. PT Ekopark Nusantara memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perusahaan lain di bidang yang sama. Salah satunya adalah fokus perusahaan terhadap keberlanjutan atau sustainability. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga membawa misi lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, perusahaan memiliki inovasi produk yang cukup unik, seperti kemasan yang dapat ditanam setelah digunakan. Nah, inovasi ini menjadi pembeda yang mampu meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. PT Ekopark Nusantara juga memiliki brand image yang positif karena dipandang sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Target pasar perusahaan juga cukup luas, mulai dari UMKM, kafe, restoran, hingga perusahaan besar yang membutuhkan kemasan ramah lingkungan. Dengan adanya keunggulan tersebut, perusahaan memiliki peluang untuk berkembang dan membangun posisi yang kuat di pasar eco-friendly packaging. Visi dari PT Ekopark Nusantara adalah menjadi perusahaan industri kemasan ramah lingkungan terkemuka di Indonesia dengan menguasai minimal 15% pangsa pasar dalam 5 tahun. Serta memperluas ekspansi ke pasar internasional, khususnya kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi strategis, diantaranya yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan ramah lingkungan sesuai standar nasional dan internasional. Perusahaan juga berupaya mengurangi penggunaan plastik dengan menyediakan alternatif kemasan yang lebih aman bagi lingkungan. Selain itu, perusahaan terus melakukan riset dan inovasi untuk menciptakan produk baru yang lebih efisien dan eco-friendly. Tidak hanya fokus pada produk, perusahaan juga berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mulai dari kualitas produk hingga pelayanan distribusi dan after sales. Misi lainnya yaitu memperluas pasar melalui digital marketing dan ekspor, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan karena sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, PT Ekopark Nusantara memiliki beberapa divisi yang saling mendukung satu sama lain. Yang pertama ada divisi produksi, yang bertugas untuk mengelola proses pembuatan produk agar berjalan secara efektif dan sesuai standar kualitas perusahaan. Yang kedua ada divisi pemasaran, yang bertanggung jawab dalam promosi produk, membangun hubungan dengan pelanggan, serta memperluas pasar perusahaan. Yang ketiga ada divisi keuangan, memiliki tugas mengelola keuangan perusahaan, mulai dari pengeluaran, pemasukan, hingga perencanaan anggaran. Lalu kemudian, terdapat divisi SDM yang bertugas mengelola sumber daya manusia, termasuk proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.
Selain itu, ada divisi R&D atau Research and Development yang berperan dalam melakukan riset dan menciptakan inovasi produk baru agar perusahaan tetap mampu bersaing. Yang terakhir, divisi QC dan Logistik Distribusi yang bertugas untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga serta mengatur proses distribusi barang kepada pelanggan. Dalam analisis SWOT, perusahaan memiliki beberapa kekuatan atau strength, di antaranya yaitu produk yang sesuai dengan tren global ramah lingkungan, inovasi produk yang unik, citra perusahaan yang positif, serta potensi branding yang kuat di era green business. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan atau weakness seperti biaya produksi yang lebih tinggi karena menggunakan bahan ramah lingkungan, harga jual yang lebih mahal dibandingkan plastik biasa, serta masih perlunya edukasi pasar kepada masyarakat. Sisi peluang atau opportunity meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi peluang besar bagi perusahaan. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pengurangan penggunaan plastik juga dapat membantu perkembangan industri ini. Sedangkan ancaman atau threat yang dihadapi antara lain adanya kompetitor dengan harga yang lebih murah, produk substitusi berupa plastik biasa, serta perubahan tren pasar yang cepat. Nah, berdasarkan analisis itu, perusahaan perlu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi peluang dan ancaman yang ada seperti memperkuat inovasi produk, meningkatkan branding, dan melakukan edukasi pasar secara berkelanjutan. Dalam strategi SO, perusahaan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada. PT Ekopak Nusantara dapat memanfaatkan citra sebagai perusahaan ramah lingkungan dan inovasi produk biodegradable untuk menarik minat masyarakat yang mulai peduli terhadap isu lingkungan. Selain itu, meningkatnya tren penggunaan produk eco-friendly juga dapat memanfaatkan perusahaan untuk memperluas pasar baik di dalam maupun luar negeri. Pada strategi ST, perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada. PT Ekopak Nusantara dapat menghadapi persaingan dari perusahaan besar dengan cara meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, dan menghadirkan inovasi yang lebih unik dibandingkan kompetitor. Perusahaan juga dapat fokus pada pelayanan yang lebih fleksibel dan dekat dengan kebutuhan pelanggan lokal. Strategi WO dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Salah satu kelemahan perusahaan adalah biaya produksi yang cukup tinggi, namun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, perusahaan memiliki peluang untuk melakukan edukasi pasar mengenai pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan meskipun memiliki harga yang sedikit lebih tinggi. Salah satu kompetitor utama PT Ekopak Nusantara adalah Tetra Pak. Tetra Pak merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang pengolahan dan pengemasan makanan serta minuman dan telah beroperasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Perusahaan ini memiliki keunggulan dalam teknologi produksi, jaringan distribusi global, serta brand awareness yang kuat. Namun, Tetra Pak ini lebih berfokus pada perusahaan besar sehingga kurang fleksibel untuk kebutuhan UMKM atau pemesanan dalam jumlah kecil. Untuk menghadapi persaingan tersebut, PT Ekopak Nusantara dapat menerapkan beberapa strategi seperti fokus pada pasar spesifik atau niche market, mengembangkan produk biodegradable, serta memberikan layanan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan pendekatan lokal dengan menggunakan bahan baku lokal dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam dunia bisnis modern, penerapan CSR dan standar ISO menjadi hal yang sangat penting. Tetra Pak sebagai perusahaan global memiliki berbagai program CSR yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti program daur ulang kemasan, edukasi pengolahan sampah, dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, perusahaan juga telah menerapkan berbagai standar ISO seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, dan ISO 22000 untuk keamanan pangan. Penerapan standar tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem yang terstruktur dalam menjaga kualitas produk dan dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Bagi PT Ekopak Nusantara, penerapan CSR dan ISO ini dapat menjadi langkah penting
dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan serta membangun citra sebagai bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Meskipun penerapannya membutuhkan biaya dan proses yang tidak mudah, hal ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Kesimpulannya, PT Ekopak Nusantara memiliki peluang besar untuk berkembang di industri kemasan ramah lingkungan yang terus meningkat. Meskipun menghadapi persaingan kuat dari perusahaan besar seperti Tetra Pak, perusahaan tetap memiliki kesempatan untuk bersaing melalui inovasi produk, strategi pemasaran yang tepat, dan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap konsumen lokal. Selain itu, penerapan CSR dan standar ISO ini juga menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dengan strategi yang tepat, PT Ekopak Nusantara ini berpotensi menjadi perusahaan yang mampu berkembang tidak hanya di pasar nasional tetapi juga di pasar internasional. Terima kasih.